Shalom Victory Kids, apa kabar hari ini? Iya, Lause senang sekali Lause bisa kembali berjumpa dengan anak-anak Victory Kids walaupun kita masih beribadah secara online di rumah masing-masing. Tapi biarlah tidak mengurangi sukacita kita untuk memuji Tuhan bersama, kita mendengarkan firman Tuhan bersama. Yuk kita mau mulai ibadah kita ya. Lause ajak kita semua berdiri. Sebelum kita memuji nama Tuhan, kita mau ucapkan dulu yel-yel kita. Yuk semuanya berdiri. Nah kita ucapkan yel-yel kita ya. Kita ucapkan dengan penuh semangat, tapi nggak boleh teriak-teriak. Oke? Langsung hitung. 1, 2, 3. Victory Kids. Yes, yes, yes. Victory Kids. Yesus. Yes, iya anak-anak, kita bersuka cita hari ini, kita mau memuji Tuhan, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita naikkan pujian, sukacita bertemu dengan Tuhanku. Cita, ku bertemu dengan Yesus, ya Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya sukacita, ku bertemu dengan Yesus, ya Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya ku angkat tangan puji Dia seorang, haleluya, haleluya. Ku angkat tangan puji Dia seorang, haleluya, haleluya. Wow, 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 wow. Sukacita ku bertemu dengan Yesus, ya Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya sukacita ku bertemu dengan Yesus, ya Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya ku angkat tangan puji Dia seorang, haleluya, haleluya. Ku angkat tangan puji Dia seorang, haleluya, haleluya. Wow, 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 wow. Sukacita ku bertemu dengan Yesus, ya Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya, oh senangnya, oh senangnya, oh senangnya. Anak-anak, sebelum kita melanjutkan sukacita kita dengan lewat pujian kita, mari kita mau menyerahkan ibadah kita pada pagi hari ini. Lause ajak kita semua untuk berdoa. Yuk kita semua berdoa, kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan Tuhan sampai dengan hari ini dalam hidup kami. Sepanjang minggu ini kami boleh bersekolah, kami boleh belajar, kami boleh melakukan aktivitas kami. Itu semua karena kasih Tuhan kepada kami. Pada hari ini, kami rindu memuji nama Tuhan. Kami rindu mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang boleh hadir dalam ibadah kami pada hari ini. Kami serahkan ibadah kami dari awal hingga akhir ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak masih berdiri ya, kita mau memuji Tuhan. Kita bersyukur kita punya Allah yang besar,
Allah yang kuat dan Allah yang perkasa. Kita nyanyikan pujian, Allahku besar, Allahku kuat, Allahku perkasa. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh, oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh, oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh, oh. Ya, anak-anak boleh duduk kembali ya. Nah, anak-anak, pada pagi hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita rindu mendengarkan suara Tuhan. Pada pagi hari ini firman Tuhan akan dibawakan oleh Lause Nur. Yuk kita persiapkan hati kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita katakan, Tuhan Yesus, aku berjanji mau menjadi murid Tuhan yang setia, mau menjalankan firman Tuhan dalam hidup kita. Kita angkat pujian, Tuhan Yesus, aku berjanji. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagi-Mu. Akan iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut, mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia pantang mundur. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagi-Mu. Akan iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut, mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia pantang mundur. Selamat pagi anak-anak. Tadi kita sudah bersukacita memuji Tuhan ya. Nah, senyum selalu ada di wajah kita memuji Tuhan. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan ya. Kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami sudah memuji nama Tuhan. Tuhan, sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Curahkan Roh Kudus ke hati kami masing-masing, supaya kami bisa mendengar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tuhan Yesus, pimpin juga Lause Nur yang akan menyampaikan firman Tuhan. Berkati dan pakai, supaya firman-Mu bisa disampaikan dengan kebenaran dari firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa, amin. Nah, anak-anak,
kita akan baca Alkitab di dalam Lukas pasal 21 ayat 1 sampai 4. Nah, anak-anak, mari ya kita buka Alkitabnya sama-sama. Bagi yang ada Alkitab di rumah, mari kita buka, kita baca. Lukas pasal 21 ayat 1 sampai 4. Oke, baik. Langsung hitung ya. 1, 2, 3. Persembahan seorang janda. Ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Lalu ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu, sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya. Tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya." Nah, anak-anak, sebelum melanjutkan firman Tuhan, Lause akan putarkan sebuah video dari firman Tuhan yang barusan kita baca. Nah, anak-anak, perhatikan ya firman Tuhan lewat video ini, kita bisa belajar firman Tuhan dari hal ini. Persembahan seorang janda miskin. Suatu hari, Tuhan Yesus dan murid-muridnya pergi ke Bait Allah. Di dalam Bait Allah, Tuhan Yesus duduk di situ dan melihat orang-orang. Di depan Tuhan Yesus, ada sebuah kotak persembahan yang berisi uang. Tuhan Yesus memperhatikan orang-orang yang memasukkan uang ke dalam kotak persembahan. Banyak orang kaya yang memberi persembahan dalam jumlah yang besar. Lalu datang seorang janda miskin. Janda adalah seorang istri yang suaminya sudah meninggal. Walaupun miskin dan kekurangan, ibu janda itu tetap taat memberikan persembahan di Bait Allah. Ibu janda miskin ini hanya punya 2 peser uang koin. Lalu dia memasukkan 2 koin uangnya ke kotak persembahan. Melihat hal itu, kemudian Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya. Tuhan Yesus berkata bahwa sesungguhnya ibu janda ini memberikan lebih banyak daripada semua orang itu. Mendengar perkataan Tuhan Yesus itu, mungkin murid-muridnya merasa bingung apa maksudnya. Tuhan Yesus berkata, sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya. Tuhan Yesus melanjutkan, tetapi ibu janda ini memberi persembahan dari kekurangannya. Yesus berkata, ibu janda ini memberi lebih banyak karena dia memberikan semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Nah, anak, pada zaman itu, kalau orang-orang ingin memberikan persembahan, itu dalam berbentuk uang koin. Ya, uang koin yang dimasukkan ke dalam peti persembahan. Nah, anak-anak, pada waktu itu banyak sekali orang-orang kaya yang memberikan uang persembahan. Nah, anak-anak,
ketika uang koin masuk ke dalam peti persembahan itu akan kedengaran bunyinya ya. Cering, cering, cering gitu ya. Banyak sekali. Jadi kalau uang koinnya banyak, itu gemerincing uang koinnya akan keras dan ramai. Nah, anak-anak tadi sudah nonton videonya kan? Bagaimana ketika uang koin itu masuk ke dalam peti persembahan. Nah, anak-anak, orang kaya yang ada pada waktu itu sengaja melakukan hal demikian, memberikan uang persembahan dengan banyak. Untuk apa? Untuk menyombongkan dirinya supaya mereka dilihat oleh orang. Jadi ketika mereka memasukkan uang dalam jumlah banyak, uang koin yang terdengar gemerincingnya banyak, orang-orang pada lihat mereka. Wah, ada kesombongan di dalam diri mereka ya, Nana. Nah, Tuhan Yesus sedang duduk di luar. Dia memperhatikan orang-orang kaya tersebut, orang-orang yang memberikan persembahan itu. Tuhan Yesus memperhatikan tingkah laku mereka satu persatu. Nah, anak-anak tidak lama kemudian datang seorang janda miskin. Dia juga memberikan persembahan. Tapi dia hanya punya uang 2 peser. Nah, anak-anak bisa bayangkan tidak ya, kalau 2 peser atau 2 koin itu dimasukkan ke dalam peti persembahan, apakah terdengar bunyi gemerincing yang keras? Tidak ya, tapi hanya sebentar, hanya 2 peser. Nah, anak-anak, Tuhan Yesus memperhatikan janda tadi memberikan persembahan. Lalu Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya. Dia mengatakan kepada murid-muridnya, kalau dia memuji persembahan dari janda miskin ini. Lah, kok bisa ya Nana? Tuhan Yesus memuji persembahan janda ini. Padahal dia hanya memberikan 2 peser. Tidak banyak seperti orang-orang kaya tadi. Nah, anak-anak, Tuhan Yesus melihat hati dari janda tadi. Dia memberikan persembahannya dengan kesungguhan hati. Ya, tidak untuk menyombongkan diri, tidak untuk dilihat oleh orang lain. Hatinya betul-betul sungguh-sungguh untuk memberikan persembahan kepada Allah. Lalu Tuhan Yesus mengatakan lagi kepada murid-muridnya, kalau janda ini memberikan persembahan lebih banyak dari orang-orang kaya itu. Nah, kok bisa juga ya anak-anak Tuhan Yesus mengatakan demikian? Ya, karena janda ini memberikan persembahan yang terbaik. Persembahan yang terbaik bagaimana? Dia menyerahkan seluruh kehidupannya, seluruh uang yang dia miliki, yang hanya 2 peser, kepada Allah. Dan dia mempercayakan kehidupannya kepada pemeliharaan Allah. Nah, anak-anak, kalau hanya dia punya uang 2 peser, kalau dia berikan seluruh kepada Allah, lalu bagaimana nantinya dia makan? Dia tidak memikirkan itu. Dia tidak khawatir hal itu. Tapi dia mempercayakan seluruh kehidupannya, seluruh hari-harinya ke dalam pemeliharaan Allah. Dia menyerahkan seluruhnya kepada Allah. Nah, anak-anak, persembahan janda miskin ini tidak dinilai berdasarkan banyak uang seperti persembahan orang kaya. Jadi anak Tuhan Yesus tidak menilai banyaknya uang yang diberikan, tapi Tuhan Yesus melihat hati dan persembahan yang terbaik adalah menyerahkan seluruh kehidupan kepada pemeliharaan Allah. Lalu anak-anak, bagaimana dengan kita anak-anak Tuhan?
Apakah kita juga memberikan persembahan dengan sepenuh hati seperti janda ini? Apakah kita hitung-hitungan juga? Waduh, aku punya uang 2.000. Kalau aku berikan semuanya kepada Tuhan, aku nggak bisa jajan di warung sebelah. Atau aku tidak bisa beli mainan. Ada nggak anak-anak di sini yang berhitung-hitung memberikan persembahan? Anak-anak, mari kita belajar memberikan persembahan seperti persembahan yang diberikan oleh janda ini. Dengan sepenuh hati dan penyerahan diri kepada Allah. Anak-anak bisa memasukkan uang persembahannya ya. Dikumpulkan, dimasukkan ke dalam amplop. Dan berikan dan antar ke gereja. Anak-anak bisa memberikan persembahan itu untuk dipakai bagi pekerjaan Tuhan. Anak-anak, mari kita mulai hari ini belajar memberikan persembahan yang benar kepada Allah. Nah, anak-anak, mari kita baca ayat hafalan kita ya, yang terletak di dalam 2 Korintus pasal 8 ayat 12. Anak-anak, kita baca ya. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Mari anak-anak, kita tutup firman Tuhan kita di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau sudah memberkati keluarga kami, orang tua kami dengan pekerjaan dan rezeki serta penghasilan. Tuhan, kami juga bisa memberikan persembahan dari berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Kiranya Engkau memberikan kami hati yang sungguh untuk memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan di gereja kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Anak-anak, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Lause Nur. Dan pada pagi hari ini, seperti firman Tuhan, berikan yang terbaik. Kita nggak boleh hitung-hitungan ya sama Tuhan. Mari kita berikan persembahan kita. Kita mengucap syukur untuk berkat Tuhan lewat pekerjaan, lewat usaha papa dan mama kita. Kita kembalikan, kita berikan yang terbaik bagi Tuhan kita. Anak-anak bisa minta tolong kepada papa dan mama untuk boleh mentransfer ke rekening gereja yang sudah tertera di bawah ini. Atau bagi anak-anak yang seperti tadi Lause Nur bilang, anak-anak boleh kumpulkan, masukkan ke dalam amplop dan boleh diantarkan ke gereja setiap hari Senin pada pukul 10 sampai pukul 12 siang. Sambil anak-anak mempersiapkan persembahan atau bagi papa dan mama yang ingin mentransfer, kita mengangkat satu pujian. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Anak-anak, kita akan menyerahkan persembahan kita, sekaligus kita akan menutup ibadah kita di dalam doa. Semuanya kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk berkat Tuhan lewat usaha, lewat pekerjaan papa dan mama. Pada hari ini Tuhan, kami mengembalikan sebagian berkat Tuhan. Kiranya Tuhan yang boleh menguduskan. Dan biarlah Tuhan persembahan ini boleh dipakai untuk perluasan Victory Kids khususnya di Gereja Kristen Kalam Kudus Padang. Bapa di surga, pada saat ini kami juga bersyukur
kami boleh memuji nama Tuhan, kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Dan biarlah Tuhan firman-Mu sungguh boleh tertanam dalam hati kami. Dan biarlah Tuhan setiap kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kami menyerahkan sisa waktu kami pada hari ini hanya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, kita sudah mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Jangan lupa anak-anak boleh mendokumentasikannya. Kemudian boleh mengirimkannya ke grup cross WA masing-masing. Dan jangan lupa ya, tetap setia baca firman Tuhan, tetap setia berdoa setiap harinya. Kita akan bertemu dalam ibadah kita minggu depan. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.